Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun Bapak berada. Baik, pada kesempatan kali ini, saya di sini akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan proyek UTS kami yang berjudul Etika Berinternet pada Kalangan Mahasiswa di Batam. Pertama-tama perkenalkan kami kelompok yang beranggotakan Amir, dan saya sendiri Yusuf, ada Derek, Ricky Fernando, dan Nagano. Baik, latar belakang daripada paper yang kami buat ini adalah perkembangan teknologi masa kini yang sangat pesat. Seiring perjalanan waktu teknologi membawa kita ke arah digital dan mobile, dibandingkan dengan dahulu kita itu hanya melihat iklan dari televisi, koran, majalah, dan radio. Sekarang internet dan berbagai device atau gadget dapat menggantikan media tersebut. Internet juga sangat membantu dalam pencarian informasi dan juga pembelajaran secara cepat dimanapun dan kapanpun. Perkembangan internet yang juga telah merubah gaya hidup masyarakat dalam membaca berita, mencari hiburan, sampai membeli kebutuhan sehari-hari yang lebih praktis. Perlu diketahui penggunaan internet yang sangat bagus untuk membantu kegiatan kita sehari-hari, namun juga ada sisi negatifnya. Oleh sebab itu, sangat penting beretika dalam menggunakan internet. Pengguna internet di Indonesia itu menunjukkan hasil yang signifikan sejak tahun 2013 dan kini telah bertambah 2-3 kali lipat karena semakin banyaknya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya dengan kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia itu mengalami kenaikan yang sangat besar. Internet dan perangkat teknologi mendukung membuat sebagian besar orang-orang di dunia, khususnya di Indonesia, bekerja lebih praktis, cepat, tanpa mengenal jarak. Pemanfaatan internet telah merubah pola pikir dan pola hidup manusia dalam belajar, bekerja, dan berkomunikasi, berbelanja, dan aspek lainnya. Saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi seperti email, social networking yang dianggap lebih efektif dan efisien. Pengguna internet dapat membantu peserta didik semakin banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan prestasi mereka. Selain dampak positif internet, juga ada dampak negatif seperti pengaruh konten negatif yang sering diberitakan di berbagai internet seperti pornografi, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan hoax. Selain itu, penggunaan sosial media itu juga memiliki dampak negatif jika digunakan secara sembarangan. Salah satunya adalah cyberbullying yang menimpa anak-anak dan sesama remaja. Nah, kejahatan tersebut dikenal sebagai cybercrime yang biasa sudah sampai pada peretasan situs-situs penting dalam negeri, yaitu hacking. Nah, Kota Batam adalah kota di Provinsi Kepulauan Riau yang tentunya tidak lepas dari penggunaan teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi dan informasi mendorong perguruan-perguruan tinggi di Kota Batam untuk melakukan inovasi baru. Dengan kegiatan inovasi tersebut, sistem pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan pola inovasi yang berjalan. Oleh karena itu, mahasiswa di Kota Batam cenderung memanfaatkan teknologi dan informasi. Dengan kecanggihan teknologi informasi, pengguna internet secara sehat dan aman perlu ditanamkan semenjak dini melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat. Hal ini yang perlu disampaikan untuk menghindari kebiasaan jelek di dunia nyata akan terbawa di dunia maya dan akan menimbulkan efek negatif di dunia nyata. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa etika dalam berinternet pada kalangan mahasiswa di Batam, mengetahui pemahaman tentang etika dalam berinternet pada kalangan mahasiswa di Batam, mengetahui bagaimana penerapan etika berinternet pada kalangan mahasiswa di Batam, mengetahui dampak dari etika berinternet pada kalangan mahasiswa di Batam. Manfaat penelitian yang akan dihasilkan adalah menghasilkan informasi persentase etika dalam berinternet pada kalangan mahasiswa di Batam, meminimalisir adanya dampak negatif dari penggunaan internet pada kalangan mahasiswa di Batam, menjaga agar mahasiswa tidak menggunakan media internet untuk hal yang tidak baik, memberikan pemahaman tentang etika berinternet pada kalangan mahasiswa di Batam. Metode pelaksanaan yang kami laksanakan adalah kegiatan berupa observasi dan survei menggunakan Google Form yang hasilnya itu akan disajikan ke dalam bentuk diagram. Judul dari penyuluhan yang akan dilakukan itu adalah etika berinternet pada kalangan mahasiswa di Batam. Adapun beberapa langkah-langkah dan metode dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama, identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan materi dalam proyek ini. Yang kedua, melakukan pendekatan pada objek kegiatan dengan metode survei dan juga observasi. Pencarian materi yang digunakan untuk mendukung kegiatan proyek yang akan dilakukan. Pembuatan form kuesioner yang digunakan sebagai survei pada mahasiswa terhadap kegiatan proyek ini. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan dan pembahasan materi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.